Hal penting lainnya yang perlu dipelajari dalam mekanika fluida yaitu sifat-sifat fluida. Sifat itu tidak lain adalah ciri khas yang ada pada sesuatu. Ciri khas yang ada pada suatu benda. Dengan adanya sifat ini, maka satu fluida bisa dibedakan dari fluida yang lainnya. Dalam mempelajari sifat fluida, kita mengenal ada beberapa sifat. Yang pertama, massa jenis atau kerapatan atau density. Yang kedua, volume spesifik atau specific volume. Yang ketiga, berat spesifik atau specific weight. Kemudian yang keempat, gravitasi spesifik. Yang kelima, kekentalan atau viscosity. Dan keenam, tarikan permukaan atau surface tension. Selain 6 sifat tadi, sebetulnya masih ada sifat yang lain. Tapi mungkin dalam mekanika fluida hal itu tidak di luar mekanika fluida. Sifat itu memang diperlukan, tapi di dalam mekanika fluida sifat-sifat itu tidak begitu diperlukan. Tekanan adalah sebuah sifat fluida yang dinyatakan dengan besaran fisik gaya yang bekerja pada suatu luas tertentu. Jadi tekanan dinyatakan dengan gaya dibagi luas dan memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Tekanan dapat dinyatakan dengan satuan absolut dan ukur dengan hubungan tekanan absolut adalah tekanan ukur ditambah dengan tekanan atmosfer. Temperatur juga merupakan sifat zat yang menyatakan ukuran panas dan dinginnya sebuah zat. Temperatur dapat dinyatakan dengan skala absolut, yaitu dalam skala Kelvin. Temperatur dapat diukur dengan sebuah termometer air raksa atau juga dengan menggunakan sensor digital. Kedua sifat ini, tekanan dan temperatur, penting untuk diketahui karena sifat-sifat fluida lainnya dapat dicari jika kedua sifat itu diketahui. Sifat-sifat fluida umumnya ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik seperti yang akan kita lihat pada slide ini dan slide-slide berikutnya. Dalam slide 12 ini kita bisa melihat adanya sifat massa jenis yang tergantung pada sifat yang lain. Dalam hal ini adalah temperatur. Jika kita lihat di dalam grafik ini, densitas tergantung pada temperatur dan juga pada tekanan. Kita lihat garis yang berwarna biru itu adalah garis-garis tekanan yang bervariasi dari 1 bar hingga 200 bar. Kemudian temperatur bervariasi dari 0 sampai 30 derajat. Dengan mengetahui tekanan dan temperatur pada nilai tertentu, maka density dari fluida bisa kita tentukan. Sebagai contoh, kita ambil pada temperatur 15 derajat, kemudian tekanan 25 derajat, maka kedua pasangan itu akan berpotongan pada sebuah titik dan kita bisa tarik ke arah kiri, maka kita bisa mendapatkan nilai densitas sekitar 1000 kg per meter kubik. Pada contoh kedua, kita melihat sebuah grafik dari lubricating oil, di mana sifat density ini tergantung pada temperatur yang bervariasi dari 0 sampai 300 derajat Celcius dan tekanan pada 1 atmosfer. Kita lihat kurva di dalam grafik itu ditandai dengan beberapa warna. Kalau kita melihat kecenderungannya, sifat density itu akan menurun dengan naiknya nilai temperatur. Jadi dengan kata lain, jika temperatur makin tinggi, maka massa jenis atau densitas
dari lubricating oil ini menurun. Sekarang kita perhatikan sifat dari udara yang dalam grafik ini ditunjukkan dengan garis-garis berwarna hijau, merah, kuning, dan lain sebagainya, cukup banyak. Garis-garis di dalam grafik itu menunjukkan temperatur. Kalau kita lihat garis-garis makin ke atas, itu temperaturnya semakin rendah. Kemudian sifat densitas atau massa jenis juga tergantung pada tekanan. Tekanan yang ada di sumbu mendatar, semakin ke kanan semakin besar. Sekarang kita lihat kecenderungannya. Jika tekanan semakin besar, dengan grafik-grafik yang menanjak, itu menunjukkan sifat densitas atau massa jenis udara semakin naik. Sedangkan jika temperatur semakin besar, dalam hal ini kita melihat warna dari garis yang atas sampai garis yang bawah, ini menunjukkan massa jenis atau densitasnya menurun. Jadi ada dua hal yang kita perhatikan dari grafik ini. Tekanan yang lebih tinggi menyebabkan massa jenis menurun, sedangkan temperatur yang makin tinggi menyebabkan densitas menurun. Sifat yang berikutnya adalah volume spesifik atau specific volume. Sifat ini merupakan kebalikan dari massa jenis. Jadi kalau kebalikan, maka nilai dari volume spesifik adalah 1 dibagi dengan nilai massa jenis. Jadi kalau misalnya massa jenis 1000 kg per meter kubik, maka volume spesifik adalah 1 dibagi 1000. Dan satuannya juga kebalikan dari satuan massa jenis. Jika satuan massa jenis kilogram per meter kubik, maka satuan volume spesifik adalah meter kubik per kilogram. Jika sebelumnya Anda sudah mengenal sifat massa jenis atau densitas, sifat berikutnya ini adalah berat spesifik atau berat jenis. Jadi mudahnya, kalau Anda mengenal massa jenis, maka ada sifat lain yaitu berat jenis. Di sini dituliskan dengan istilah berat spesifik. Berat jenis atau berat spesifik ini tidak lain adalah massa jenis yang dikalikan dengan gravitasi. Sehingga dengan demikian, akibat adanya pengalian dengan gravitasi, maka satuan dari berat jenis adalah Newton per meter kubik. Sifat berikutnya yang perlu diketahui adalah gravitasi spesifik atau specific gravity. Untuk sifat specific gravity ini biasanya disimbolkan dengan Sg, S kecil dan G kecil. Sg merupakan kependekan dari specific gravity. Sg ini merupakan perbandingan dari massa jenis fluida dengan fluida standar. Apabila fluida itu adalah cairan, maka fluida standarnya adalah air. Sedangkan jika fluida itu gas, maka fluida standarnya adalah udara. Untuk fluida gas, nilai Sg ini adalah perbandingan dari massa jenis gas dibagi dengan massa jenis udara. Sedangkan untuk fluida cairan, maka nilai Sg itu merupakan perbandingan antara massa jenis cairan dengan massa jenis air. Jadi sekali lagi, fluida standar untuk gas adalah udara, sedangkan fluida standar untuk cairan adalah air. Sebagai contoh, kita lihat Sg air adalah 1, karena massa jenis cairan itu, dalam hal ini air, misalnya 1000, dibagi dengan massa jenis standarnya 1000. Sehingga 1000 dibagi 1000 sama dengan 1.
Jadi Sg air adalah 1. Kita lihat contoh lainnya, misalnya oli. Oli yang memiliki massa jenis 800, jika dinyatakan dengan nilai spesifik gravity, maka Sg oli adalah 800 dibagi 1000, sama dengan 0,8. Kemudian jika kita melihat gas CO2 yang massa jenisnya sebesar 1,7. Jika dibandingkan dengan massa jenis udara sebesar 1,12, maka Sg dari gas CO2 adalah 1,7 dibagi dengan 1,12. Jadi sekarang Anda bisa juga menyatakan sifat fluida itu dengan menggunakan spesifik gravity. Grafik yang ada di sebelah kanan memperlihatkan perubahan nilai Sg air terhadap temperatur. Nilai Sg air cenderung menurun jika temperaturnya semakin tinggi dan sebaliknya. Contoh berikut ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara spesifik gravity dengan API number dari bahan bakar. Semakin besar API number, maka nilai Sg semakin menurun. Misalnya kita lihat untuk medium oil pada API number 30, nilai Sg-nya berada di antara 0,82 sampai 0,93. Jika dibandingkan dengan kondensat, nilai Sg kondensat itu lebih rendah karena kondensat memiliki API number lebih tinggi daripada medium oil. Berikut ini adalah tabel dari spesifik gravity untuk berbagai gas dan juga berbagai zat. Tabel yang di sebelah kiri adalah nilai spesifik gravity untuk berbagai gas dari asetilen, udara, uap alkohol sampai digestive gas. Sedangkan tabel sebelah kanan adalah nilai spesifik gravity untuk berbagai zat, campuran dari gas, kemudian cairan, dan juga bahan padat, misalnya atau material logam, misalnya besi cor, PVC, baja, dan lain sebagainya. Sifat fluida berikutnya yang perlu diketahui yang berhubungan dengan ilmu mekanika fluida adalah kekentalan atau viscosity atau viskositas. Pengertian viskositas di sini mengacu pada besaran yang menunjukkan kekentalan atau hambatan dari suatu fluida yang mengalir. Kekentalan juga merupakan sifat yang berhubungan erat dengan hambatan dari fluida saat mengalir, di mana semakin tinggi tingkat kekentalan, maka semakin besar tingkat hambatannya. Viskositas atau kekentalan dibagi menjadi dua, yaitu viskositas dinamik dan viskositas kinematik. Viskositas dinamik didefinisikan sebagai perbandingan tegangan geser terhadap laju perubahannya. Sedangkan viskositas kinematik merupakan perbandingan viskositas dinamik dengan massa jenis. Jika dinyatakan dengan satuan, maka viskositas dinamik memiliki satuan Pascal detik dan viskositas kinematik memiliki satuan meter kuadrat per detik. Grafik yang ada di slide ini menunjukkan hubungan antara nilai viskositas terhadap temperatur. Nilai viskositas akan menurun dengan naiknya temperatur fluida. Dalam contoh ini, grafik menunjukkan sifat viskositas untuk air. Kekentalan air akan menurun
jika air itu dipanaskan pada temperatur semakin tinggi. Gas dan cairan memiliki karakteristik viskositas berbeda, seperti yang ditunjukkan di dalam grafik di slide ini. Cairan cenderung memiliki viskositas menurun dengan naiknya temperatur. Kita lihat grafik yang ada di sebelah kiri, kurva-kurva yang ditunjukkan oleh cairan-cairan memperlihatkan penurunan nilai dynamic viscosity dengan naiknya temperatur. Demikian juga yang ada di grafik sebelah kanan. Akan tetapi, pada grafik di sebelah kanan, untuk fluida gas, seperti misalnya udara, hidrogen, helium, memperlihatkan kecenderungan nilai viscosity yang semakin naik dengan temperatur semakin tinggi. Ini yang memperlihatkan adanya perbedaan karakteristik viskositas dari cairan dan gas. Gas pada umumnya bersifat kompresibel dibandingkan cairan. Perubahan sifat pada gas mengikuti perubahan sifat temperatur dan tekanan, yang mengikuti persamaan gas ideal.